Baik, selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Radit Nahal. Perkenalkan, nama saya Cahra Abbas, saya sebagai penutup. Perkenalkan, nama saya Febrian Dijong, pembawa materi game kedua. Perkenalkan, nama saya Claudius Kata sebagai operator dan sesi tanya jawab. Jadi baik, tadi teman-teman semua sudah melihat perkenalan diri dari kami. Sebelum kami melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan Kristus, terima kasih atas berkat-Mu yang masih memberikan kepada kami semua. Dan tadi masih kami sekarang kami ingin mempresentasi kami, bimbinglah kami, dan turunlah terus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar pelajaran ini bisa berguna bagi manusia. Nama yang terus, maka semoga yang puji, kita semoga bisa dengan Bapa. Tanpa memperpanjang waktu, pada materi pertama saya berikan waktu dan kesempatan. Saya akan memulai. Dengan tema pendidikan di era globalisasi. Tujuan pembelajar menjelaskan pengertian globalisasi dan era digital. Kedua, mengidentifikasi bentuk respon masyarakat terhadap keduanya. Ketiga, menilai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Pengertian globalisasi dan era digital. Globalisasi adalah proses menyetujui yang membuat batas antar negara menjadi jauh. Sedangkan era digital ditandai oleh kemampuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Pengaruh globalisasi dan era digital. Kedua fenomena ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti budaya, ekonomi, pendidikan dan pola interaksi sosial masyarakat. Respon positif masyarakat ada 3 bagian. 4. Teknologi untuk pendidikan dan bisnis. Yang kedua, menjalin relasi lintas daerah dan negara. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Respon negatif masyarakat pada 3 bagian. Yang pertama, mengambil budaya asing tanpa seleksi. Yang kedua, mengabaikan nilai dan norma lokal. Yang ketiga, mengalami kecenderungan teknologi. Respon progresif dan pasif. Respon progresif ditandai dengan penerimaan terhadap perubahan dengan sikap terbuka, kritis dan memanfaatkan peluang untuk kemajuan. Respon pasif, masyarakat yang pasif cenderung hanya menjadi penonton atau pengguna tanpa mengembangkan dari perubahan yang terjadi. Respon reaktif muncul dalam bentuk penolakan atau resistance terhadap globalisasi karena dianggap mengancam nilai dan norma lokal. Respon kritis, masyarakat yang bersikap kritis akan menyaring informasi dan pengaruh asing yang masuk lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan nilai lokal. Perubahan nilai dan norma dalam bekerja yaitu yang pertama norma belajar mulai tergeser oleh budaya individuasi, dan yang kedua gaya berpakaian yang mengikuti tren global. Yang ketiga, bahasa gaul dan asing makin sering digunakan. Yang keempat, tradisi lokal makin jarang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya membawa materi yang pertama, saya kembalikan ke Jadi baik, tadi kita semua telah melihat materi pertama yang telah menjelaskan materi-materinya. Di sini waktu dan kesempatan saya berikan
identitas budaya lokal bisa mengalami krisis jika masyarakat tidak menyadari pentingnya menjaga dan kelestarian budaya sendiri di tengah arus global. Tantangan yang dihadapi masyarakat ada 4 bagian. Yang pertama, disinformasi dan berita palsu. Yang kedua, ketimpangan akses teknologi. Yang ketiga, kesenjangan kemampuan literasi digital. Yang keempat, hilangnya budaya dan identitas lokal. Kesimpulan, ada 3 bagian. Yang pertama, globalisasi dan era digital membawa dampak luas bagi masyarakat. Yang kedua, respon masyarakat beragam, positif, negatif, pasif, reaktif, dan kritis. Yang ketiga, sikap bijak dan selektif penting dalam menyikapi perubahan. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Lebih baik, tadi kita semua telah mendengar bagaimana penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Di sini saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih waktu diberikan kepada saya. Saya Berkadiri Matai dari kelompok 1. Sebutkan contoh respon positif masyarakat mengenai memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan bisnis. Baik, saya Claudius Gata akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berikut pertanyaannya, sebutkan contoh respon positif masyarakat mengenai memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan bisnis. Respon positif masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan bisnis menunjukkan kesadaran akan pentingnya inovasi dan adaptasi digital. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan era digital. Bisa diterima jawabannya? Jadi baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membawakan materi. Tadi kita sudah melihat materi yang sudah dipaparkan, dan saya harap teman-teman bisa mengerti. Mungkin sampai di sini sudah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Izin undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Sayang.